Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan, serta para jajaran, para narasumber yang saya hormati, dan para peserta sekalian yang berbahagia. Langsung saja kita buka sesi materi kita yang pertama. Baik Bapak Ibu sekalian, materi kita pertama hari ini adalah kiat menjadi guru inovatif dan prestatif atau perjalanan karir menuju guru berprestasi tingkat nasional, yang akan disampaikan oleh Bapak Sutardi SSI MSc. Beliau adalah guru berprestasi tingkat nasional, peraih juara 1 Anugerah Guru dan Tenaga Pendidikan tahun 2019. Nah, jadi untuk ini kepada Bapak Sutardi, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan yang saya muliakan, Bapak Ibu panitia yang sangat luar biasa yang saya hormati, dan seluruh peserta webinar Hari Guru Nasional tahun 2020 yang saya banggakan. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bertemu, meskipun tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor bertemunya lewat dunia maya melalui Zoom, tetapi itu tidak menghalangi kita untuk bisa saling berbagi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hingga besok sore memberikan manfaat yang besar, terutama bagi anak-anak kita semua di Indonesia. Bapak Ibu yang saya muliakan, perkenalkan saya Sutardi. Saya adalah guru kimia di MAN Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Kota Singkawang itu adalah kota paling toleran di Indonesia. Tahun 2019 dan tahun 2020 dinobatkan sebagai kota tertoleran di Indonesia. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya coba share screen dulu. Baik, Bapak Ibu sudah bisa melihat yang saya share? Ya, bisa. Oke. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada hari Senin atau hari Minggu ya, Pak Ketua Panitia Bu Zulfah menelpon saya, Pak Sutardi, kita akan membuat seminar ini untuk Bapak Ibu guru. Seminarnya adalah bagaimana menyampaikan kiat-kiat untuk menjadi guru inovatif dan prestatif ya. Awalnya ada satu kata yang ditambahkan oleh Ketua Panitia, yaitu inspiratif. Nah, kemudian saya sampaikan, mohon maaf Ibu Ketua, kalau prestatif insya Allah saya sudah meraihnya, inovatif saya sudah mencobanya, tapi kalau inspiratif saya belum yakin bahwa Bapak Ibu atau siswa-siswi yang saya ampu, siswa-siswi yang saya bimbing terinspirasi oleh saya. Jadi inspiratifnya dibuang saja, saya bilang gitu. Dan akhirnya Ibu berkenan, akhirnya saya diminta untuk menyampaikan tentang kiat menjadi guru inovatif dan prestatif. Kemudian nanti ke depan saya hanya akan banyak bercerita perjalanan saya menjadi guru. Dari cerita saya mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semuanya bisa mengambil hikmah. Mudah-mudahan ada hikmahnya yang saya sampaikan. Kemudian kita bersama-sama untuk kita gunakan sebagai cerminan kita sebagai guru.
Sebelum saya bicara lebih lanjut, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru untuk kita semua. Mudah-mudahan dimanapun kita berada, dimanapun kita mengabdi, kita selalu mengedepankan keikhlasan, sehingga apa yang kita lakukan tidak hanya berbuah lelah, tetapi juga berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Bapak Ibu, karena setelah ini saya masih harus ada kegiatan lain, maka saya akan langsung saja pada cerita saya. Yang pertama, ini profil saya. Nama saya Sutardi, kemudian saya alumni dari Matematika dan Sains atau MIPA di Universitas Gadjah Mada. Kemudian saya menjadi guru sejak tahun 2005. Kemudian di tahun 2020 saya menjadi guru di MAN Kota Singkawang. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita bicara sebagai sosok seorang guru, kadangkala kita mempertanyakan diri kita, siapa sebenarnya kita ya? Sebagai seorang guru di madrasah, tentu kita mengikuti apa yang menjadi semangat dari negara. Kalau periode ini semangatnya adalah madrasah hebat bermartabat, maka kita adalah guru-guru madrasah hebat bermartabat. Atau kalau Bapak Ibu guru yang berasal dari Kementerian Pendidikan, maka kita adalah guru Indonesia hebat bermartabat. Pertanyaannya, apakah hanya sampai di situ kebanggaan kita? Apakah hanya sampai di situ peran kita? Kalau kita sudah menjadi guru, maka selesai sebutannya seperti itu. Tentu tidak demikian, karena kita itu hakikatnya adalah da'i. Saya mengutip kalimat yang disampaikan oleh Hasan Al-Banna, nahnu du'at qabla kulli syai'in. Kita itu adalah da'i sebelum menjadi apapun. Maka kita semua, guru atau bukan guru, itu mempunyai kewajiban dakwah sebelum kita menjabat profesi apapun. Apalagi setelah kita menjadi seorang guru atau seorang wijaiswara atau seorang penceramah atau seorang ustadz. Maka kewajiban dakwah itu melekat pada diri kita, tidak bisa kita pisahkan. Nah, beratnya seorang pendakwah adalah menjadi tauladan, menjadi contoh bagi siapa saja yang menjadi objek dakwahnya. Maka beratnya menjadi guru adalah integritas ya. Apa yang kita sampaikan kepada orang lain, apa yang kita sampaikan kepada peserta didik, itu terlebih dahulu harus kita laksanakan. Nah, ini yang berat ya. Tidak banyak orang-orang yang menyadari hal seperti ini. Maka pada pagi hari ini saya berusaha untuk mengajak ya. Saya mohon maaf jika menggarami air laut ya. Sebenarnya saya yakin di forum ini Bapak Ibu guru yang tergabung di sini banyak yang jauh lebih hebat daripada para narasumber. Jadi nanti kalau apa yang saya sampaikan standar-standar saja atau bahkan mungkin tadi menggarami air laut, saya minta maaf. Tapi kita sharing saja. Bu Ketua tadi sudah menyampaikan tadi malam ketika rapat, Pak, intinya kita sharing saja karena Bapak Ibu guru yang tergabung sebagai peserta itu justru guru-guru hebat dari seluruh Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita menyadari bahwa kita adalah seorang dai, bahwa kita bukan hanya sebatas disebut sebagai guru saja, maka yang pertama kali harus kita sadari adalah integritas. Kesesuaian antara apa yang kita sampaikan terhadap anak dengan yang ada pada diri kita. Contoh, ketika kita menuntut anak untuk berprestasi, maka kita perlu menunjukkan kepada anak bahwa kita juga berusaha keras untuk meraih prestasi dalam hal apapun. Dalam etos kerja, dalam karir dan lain sebagainya. Kalau kita meminta anak kita untuk giat membaca, maka tunjukkan kepada anak-anak bahwa kita sebagai guru juga getol terhadap literasi. Misalkan seperti itu. Kalau kita sampaikan kepada anak kita, jangan mencontek saat ulangan, maka
kita, diri kita sebagai seorang guru, jangan plagiat ketika naik pangkat, misalkan begitu. Jangan curang ketika kita melaksanakan assessment, misalkan seperti itu. Nah, ini adalah kesadaran bahwa kita adalah seorang dai. Nah, kita tahu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum diangkat sebagai nabi, terkenal sekali dengan integritasnya sampai beliau disebut sebagai Al-Amin. Karena integritas itu modal penting sebagai seorang pendakwah. Ketika kita ingin anak-anak kita mencintai ilmu, maka bapak ibu gurunya juga harus berusaha untuk mencintai ilmu. Nah ini, jadi kita adalah seorang dai. Bapak ibu, guru di dalam Islam itu disebut dengan beberapa istilah ya. Ini saya ambil dari beberapa sumber. Yang pertama adalah ustadz, ustazah, kemudian muallim, kemudian murabbi, kemudian mursyid, mudaris, dan muadib. Ustadz, ustazah tentu kita sudah kenal semua. Mereka adalah orang yang mengajar di madrasah atau orang yang mengajarkan ilmu di madrasah atau di pesantren. Kemudian muallim itu dari kata ilm, orang yang dituntut mampu untuk menjelaskan hakikat pengetahuan yang diajarkannya. Nah, ini penting Bapak Ibu, bahwa seorang guru itu harus berusaha untuk menguasai apa yang akan disampaikannya kepada peserta didik. Ada orang yang berpendapat metode jauh lebih penting daripada konten. Tetapi saya jawab, teko itu tidak akan mungkin mampu mengeluarkan isinya kalau di dalamnya tidak ada isinya. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar kimia, Bapak Ibu harus sudah menguasai materi-materi kimia. Kalau Bapak Ibu mengajar matematika, maka Bapak Ibu harus sudah menguasai konten matematika yang mau diajarkan. Metode penting, tapi konten juga penting. Artinya, kita ketika ilmu pengetahuan itu terus berkembang, apalagi ilmu-ilmu sains, saya kebetulan mengajar kimia, maka kita tidak boleh berhenti belajar. Jangan sampai ilmu yang kita ajarkan kepada anak-anak adalah ilmu yang sudah direvisi oleh ilmuwan lain, karena ada penemuan baru. Nah, nanti anak kita akan tertinggal. Yang lainnya sudah membahas ilmu-ilmu tentang quark, misalkan kalau dalam kimia, tentang mekanika kuantum, misalkan, kita masih berkutat dengan teori atom Dalton, gara-gara bukunya itu baru membahas teori atom Dalton. Nah, ketika kita sudah sadar bahwa kita adalah seorang muallim, maka kita dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan profesionalisme kita. Yang ketiga adalah murabbi, Bapak Ibu. Murabbi itu dari kata rob, menciptakan. Ini mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan sedikit dari makna ya. Maksudnya adalah orang yang mendidik dan menyiapkan siswa, yang menciptakan siswa yang mampu berkreasi. Kemudian mengatur dan memelihara hasil kreasinya. Nah, ini penting. Jadi bagaimana seorang guru itu bisa memfasilitasi peserta didik untuk memiliki kemampuan creativity, kemampuan berkreasi. Kemudian memelihara hasil kreasinya supaya bermanfaat bagi orang lain. Kita cukup miris Bapak Ibu ketika fasilitas-fasilitas umum di negara kita itu begitu banyak orang-orang yang mudah untuk merusaknya. Ketika berdemonstrasi tidak ada rasa sayang untuk memelihara fasilitas bersama. Misalkan seperti itu. Nah, sebagai seorang murabbi kita harus mewarnai peserta didik bahwa ini milik bersama, kita harus menjaga hasil kreativitas yang kita manfaatkan bersama dan lain sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan kalau ini kita lakukan terus-menerus di seluruh madrasah, di seluruh sekolah, akan timbul rasa kecintaan kepada peserta didik kita terhadap fasilitas-fasilitas atau hasil-hasil karya orang lain. Selanjutnya Bapak Ibu, guru itu juga disebut mursyid ya. Mursyid itu orang yang menularkan penghayatan atau transliterasi akhlak dan kepribadian kepada peserta didiknya. Nah, sehingga seorang guru itu harus punya pendekatan profetis ya. Pendekatan profetis itu
pendekatan dari kata profet, profet itu nabi, jadi pendekatan kenabian. Maksudnya adalah seorang guru ketika menyampaikan penghayatan akhlak atau kepribadian itu harus berbasis pada teladan. Nah, kalau Pak Suyitno, mantan Direktur GTK Kementerian Agama itu sering mengatakan, terutama ditujukan kepada guru-guru PAI, bahwa mata pelajaran PAI itu bukan lagi teoritis. Anda harus jujur, Anda harus ibadah, Anda harus sholat, tidak demikian. Tapi melalui pembiasaan, laksanakan. Ketika ujian jangan mencontek. Dan itu harus betul-betul dikawal bahwa anak-anak dibiasakan untuk jujur, dibiasakan untuk beribadah tepat waktu, misalkan seperti itu. Nah, itu terjadi kalau gurunya yang memulai. Jadi gurunya harus menunjukkan bahwa ketika azan berkumandang, misalkan, dia harus segera berangkat ke tempat ibadah. Jangan sampai gurunya menyuruh siswanya, lalu gurunya hilang, entah kemana. Misalkan seperti itu. Nah, ini peran mursyid ya. Kemudian adalah mudaris, dari kata darosa, yudarisu, darsan, darusan, dari satun. Nah, ini melatih dan mempelajari. Jadi guru itu perannya melatih, membiasakan, sekaligus juga mempelajari apa-apa yang perlu untuk memberi bekal kepada peserta didik. Yang terakhir adalah muadib, dari kata adab. Guru adalah orang yang beradab, sekaligus membangun peradaban. Bapak Ibu, sekolah itu adalah lembaga yang paling ideal. Maka ketika di sekolah itu terjadi pelanggaran azas, kita bisa melihat pasti di luar sekolah pelanggaran azas itu jauh lebih besar. Katakanlah kalau di sekolah sudah terjadi korupsi, kalau di sekolah sudah terjadi perilaku indisipliner, kalau di sekolah sudah terjadi perilaku pelanggaran, di sekolah sudah terjadi ketidakjujuran, maka pasti di negara itu pelanggaran azas jauh lebih besar. Nah, sekolah itu adalah lembaga paling ideal, karena itu adalah lembaga pendidikan. Nah, kalau lembaga yang paling ideal saja sudah tidak ideal, sampah sembarangan berserakan, misalkan. Anak-anak tidak disiplin, gurunya juga. Ketaatan beribadahnya rendah. Maka di tempat lain pasti pelanggarannya jauh lebih besar. Nah, peran guru adalah membangun peradaban itu. Nah, ini yang berat, karena ketika membangun peradaban ada kata bijak seperti ini. Kalau ingin disukai oleh orang, maka menjadilah orang yang baik. Ketika seorang guru sudah berusaha untuk memperbaiki, maka dia tidak akan disukai. Saya sering memberi motivasi kepada guru-guru yang banyak berbuat, baik di organisasi profesi dan lain sebagainya, supaya tahan dari ketidaknyamanan. Karena kadangkala begini, menggerakkan teman-teman guru itu juga bukan perkara yang mudah. Bapak Ibu guru misalkan sudah nyaman, naik pangkat waktu itu 2 tahunan dengan angka kredit yang mudah didapat, menjadi pengurus RT saja bisa diakui sebagai angka kredit, begitu. Begitu muncul peraturan baru bahwa angka kredit harus berkaitan dengan kegiatan profesi guru, kemudian ada syarat-syarat khusus untuk mampu naik pangkat. Nah, ini teman-teman sudah mulai merasa direpotkan. Nah, kita yang sebagai pemberi materi, sebagai penyuluh dan seterusnya, akhirnya, Pak, dulu mudah naik pangkat. Kenapa sekarang repot amat sih? Akhirnya justru kita yang dianggap merepotkan mereka. Padahal tujuan negara untuk membuat peraturan-peraturan seperti itu adalah membantu supaya kita semua mencapai gelar ustadz atau ustazah, mencapai gelar mu'alim, mencapai gelar murabbi, mencapai gelar mursyid, mencapai gelar mudaris, mencapai gelar muadib. Tapi pikiran Bapak Ibu kadang merepotkan, menyulitkan ya. Bu Musdah sudah merasakan itu ketika beliau aktif menggerakkan Bapak Ibu guru, tidak semuanya merespon dengan baik. Maka membangun peradaban itu perlu energi dan keikhlasan yang tinggi. Mudah-mudahan teman-teman semua yang memfasilitasi kita semua selalu diberikan kesehatan,
semangat dan tentunya pahala yang tidak putus-putus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, nah ini saya masih memberikan motivasi ya. Saya khawatirnya begini, kalau saya mengikuti tema, saya khawatir Bapak Ibu kemudian mengikuti webinar ini supaya bisa menjadi guru berprestasi gitu ya. Padahal guru berprestasi itu 1 tahun hanya 11 orang. Kalau Bapak Ibu niatnya hanya sampai di sebatas jadi guru berprestasi, kemudian tidak tercapai, nanti kecewa. Saya pinginnya kita semua tidak salah niat. Jadi kita berbuat memang betul-betul untuk meningkatkan kapasitas diri. Kemudian hal lain soal prestasi, kemudian kenaikan pangkat, penghargaan, ada yang diberikan karir yang baik oleh atasannya, itu bonus saja dari suatu kinerja. Kalau itu jadi tujuan lalu ternyata tidak tercapai, maka kita akan kecewa. Sahabat-sahabat kalian, ini ada hadis begini, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya, tanpa mengurangi pahala yang bersangkutan. Nah, ini harus jadi motivasi, bahwa setiap kebaikan yang kita tunjukkan kepada peserta didik, kalau kemudian peserta didik itu menirunya, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari kebaikan yang dilakukan oleh peserta didik itu. Nah, tapi sebaliknya, barang siapa yang menunjuki kepada keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa dari dari dosa orang yang mengerjakannya, tanpa mengurangi sedikit pun dosa terhadap yang mengerjakan. Nah, ini maka menjadi guru itu berat. Menjadi guru itu berat. Kalau kita menunjuki hal baik, maka kita akan selalu mendapatkan aliran pahalanya, multi level pahala begitu. Tapi kalau kita ternyata memberikan contoh buruk, kita juga akan mendapatkan multi level dosa. Apalagi kalau sampai menyatakan seorang siswa misalkan, kenapa kamu mencontek? Bapak ibu guru itu sedang diuji saja juga mencontek, misalkan begitu. Kenapa kamu tidak sholat? Itu bapak guru itu juga tidak sholat, misalkan seperti itu. Berarti seorang anak sudah menjadikan kita cermin yang buruk bagi mereka. Nah, ini beratnya sebagai guru. Tapi keutamaannya, kalau kita bisa menghadirkan tauladan-teladan baik, kita akan mendapatkan pahala yang mengalir terus dari orang-orang yang mencontoh kita. Nah, itu tadi Bapak Ibu adalah sisi-sisi ukhrawi ya. Pahala, kemudian karena kita adalah guru madrasah, maka sisi-sisi ukhrawi itu harus menjadi motivasi. Meskipun itu tidak langsung terlihat ya, nanti insya Allah akan kita temui di surga. Nah, sisi dunianya Bapak Ibu, sekarang kita sedang mengalami era yang disebut dengan disrupsi. Era disrupsi itu dunia berubah terlalu cepat, saking cepatnya perkembangan teknologi. Hal-hal yang tidak kita temui ketika kita sekolah, hal-hal yang tidak kita temui ketika kita kuliah, atau bahkan mungkin hal-hal yang tidak kita temui setelah kita jadi guru, itu ternyata muncul di era ini. Contohnya adalah yang paling dekat dengan kita, pandemi COVID-19 itu memaksa kita untuk belajar hal baru. Dulu saat kuliah kita tidak kenal apa namanya Zoom, Office berapa tadi? 165, kemudian Genomio, YouTube, tidak mengenal itu. Tapi hari ini kita dipaksa untuk mengenal itu. Guru-guru yang tidak menguasai itu, kemudian terkendala untuk belajar secara tatap muka karena ada pandemi COVID, kesulitan karena tidak menguasai teknologi. Kemudian metode-metode pembelajaran yang dulu kita anggap sebagai metode paling ampuh, ternyata hari ini itu muncul metode pendekatan baru yang ternyata jauh lebih baik. Nah, kalau kita tidak tahu metode kemudian pendekatan-pendekatan baru dalam pembelajaran itu, maka kita akan menjadi guru yang tidak diminati lagi oleh peserta didik. Apalagi peserta didik yang milenial. Peserta didik milenial itu hanya suka belajar apa yang mereka perlukan saja. Mereka perlu apa baru mencari ilmunya. Nah, kalau kita
tidak kaya dengan metode, tidak kaya dengan cara, tidak kaya dengan pendekatan dalam pembelajaran, maka kita akan ditinggalkan oleh peserta didik. Nah, maka ada kalimat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, sedangkan kalian itu hidup di zaman kalian. Sehingga kita mesti menjadi guru yang bersedia terus belajar, apapun. Ini ada kalimat bagus, sekaligus menampar kita semua, Bapak Ibu guru, dalam tanda kutip ya, menampar dalam tanda kutip. Profesor Dr. Kamarudin Hidayat itu menyampaikan begini, ketika guru sudah berhenti belajar, enggan untuk belajar, maka dia layak untuk mempertimbangkan diri untuk segera berhenti sebagai guru. Ini kalimat saya suka sekali ya, karena saya ketika mengingat kalimat ini jadi termotivasi untuk paling tidak satu hari harus ada satu halaman atau satu ilmu yang saya baca. Kenapa Profesor Dr. Kamarudin Hidayat itu menyampaikan demikian? Karena ketika Bapak Ibu guru merasa cukup mengajar atau mendidik atau membimbing siswa dengan ilmu-ilmu yang sudah diperolehnya ketika di universitas, dengan ilmu-ilmu yang sudah diperolehnya dari bangku sekolahnya dulu, maka hakikatnya dia sedang mengajari anak dengan ilmu-ilmu kadaluarsa. Padahal kita menggunakan ilmu yang paling mutakhir saja, itu belum tentu pas ketika nanti anak kita dewasa. Nah, mengajar itu kan begini ya, mengajar itu kan mempersiapkan masa depan anak, tapi dengan pengetahuan masa kini guru. Mengajar itu mempersiapkan masa depan anak, tapi dengan pengetahuan masa saat ini. Kita belum tahu 10 tahun yang akan datang kehidupannya seperti apa. Tapi kita mengajarnya ada menggunakan ilmu-ilmu masa lalu atau paling tidak ilmu-ilmu saat ini. Kita ajari mereka dengan e-learning, kita mengajari mereka dengan Google, kita mengajari mereka dengan metode-metode saat ini, pendekatan-pendekatan saat ini. Padahal ilmu-ilmu yang saat ini kita tanamkan akan dipakai oleh mereka itu 10 tahun yang akan datang. Maka kalau kita telat mengupdate itu berarti apa namanya, interval ketertinggalan ilmunya akan makin jauh. Kalau kita mengajar mereka dengan ilmu tahun 81 misalkan, kemudian dipakai di tahun 2040, berarti sudah jauh sekali. Kalau kita berhenti belajar. Kalau kita masih terus belajar, kemudian kita mengajar mereka dengan ilmu-ilmu pada tahun 2020. Kita update terus. Atau nanti di 2021 berarti pakai ilmu-ilmu di tahun 2021. Maka paling tidak rentang atau interval waktu ketertinggalan ilmunya tidak terlalu jauh. Maka ini guru harus terus bersedia untuk belajar. Ketika guru sudah malas belajar, maka lebih baik dia mempertimbangkan diri untuk berhenti sebagai guru, karena akan jadi malpraktek pendidikan. Informasi yang diberikan informasi jadul, informasi yang tertinggal. Nah, beruntung sekali ketika Bapak Ibu guru masih muda ya. Kalau tadi malam saya sampaikan kami yang sudah menjadi guru-guru senior itu, guru-guru kolonial gitu ya kalau saya menyebutnya, itu susah mengimbangi perkembangan ilmu milenial saat ini. Mau tidak mau berarti energinya kemudian percepatannya harus sangat gencar. Maka guru senior harus punya semangat yang jauh lebih tinggi daripada guru-guru baru. Karena guru-guru baru bekal-bekal dari universitasnya sudah lebih baik daripada kita yang lulusan tahun 2000 ke bawah. Lulusan fresh graduate itu kalau dengan Zoom, dengan office baru, kemudian dengan Google Education for Education itu sudah sangat familiar. Nah, Bapak Ibu,
ini hal-hal yang saya lakukan. Nah, kita baru mulai masuk ke kiat ya, menjadi guru pembelajar. Sekali lagi saya mohon maaf kalau menggarami air laut atau mengajari bebek berenang istilahnya ya. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah melakukan ini semua. Tapi ini sekali lagi hanya sharing, hanya saling watawasau bil haq watawasau bis sabr ya. Saling mengingatkan dalam kebaikan saja, bahwa biasanya kita sudah sering sih mendengar kalimat-kalimat ini, tapi ketika tidak diingatkan kita lupa. Kiat pertama Bapak Ibu, ketika kita ingin menjadi guru pembelajar adalah kita harus berusaha memberikan pelayanan prima terhadap peserta didik. Ini saya mohon maaf ya, menceritakan ini bukan berarti saya ingin menunjukkan diri. Bapak Ibu, saya dari tahun 2013 munculnya kompetisi sains madrasah waktu itu di Malang. Sampai dengan tahun 2019. Sampai dengan tahun 2019. Kalau 2020 ini kan online ya. Itu selalu berhasil mengantarkan peserta didik sampai ke tingkat nasional. Maksud saya begini, ketika kita diberi amanah apapun di madrasah atau apapun di sekolah, kita harus berusaha memberikan pelayanan prima. Apapun, ketika kita diamanahi sebagai. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, saya minta maaf, sinyalnya kurang bagus, jadi tadi saya restart dulu. Mudah-mudahan ini sudah bisa disimak ya Bapak Ibu ya. Ini jelas Pak. Oke, baik, terima kasih. Tadi sampai di cerita bagaimana kiat-kiat kita supaya kita menjadi guru yang selalu termotivasi untuk belajar. Bapak Ibu yang saya muliakan, tadi saya menyampaikan bagaimana kiat saya supaya selalu termotivasi untuk belajar. Yang pertama, kita selalu berusaha untuk memberikan pelayanan prima terhadap peserta didik, apapun amanahnya. Tadi saya mencontohkan misalkan, saya selalu berusaha untuk bisa mengantarkan ambisi ya, bukan ambisi juga, mimpi-mimpi besar anak-anak ya, dalam berbagai ajang kompetisi. Nah, ini salah satu pelayanan prima. Ketika kita sudah memberikan pelayanan prima terhadap peserta didik, kemudian kita mengantarkan mereka ke berbagai ajang kompetisi dan berprestasi di situ, maka secara tidak langsung kita sedang mengukir nama kita, bahwa kita adalah guru yang mempunyai kapasitas. Kita adalah guru yang mempunyai kemampuan ketika diberi amanah membimbing. Nah, meskipun hal seperti itu tidak perlu kita sebut bahwa kita adalah guru yang punya kemampuan dan lain sebagainya, tidak. Tapi orang lain yang akan membacanya. Jadi ketika kita diberi amanah apapun beres, jadi wali kelas beres, jadi panitia kegiatan beres, maka orang lain akan melihat bahwa kita punya kemampuan. Nah, ini penting supaya penilaian orang terhadap pribadi kita menjadi baik. Karena jangan sampai seperti ini, kita menjadi guru yang berprestasi di berbagai bidang, tetapi kita tidak mampu mengantarkan peserta didik berprestasi. Bapak Ibu, salah satu ketidaksukaan kawan-kawan kita terhadap kesibukan kita di dunia luar adalah ketika kita sering meninggalkan kelas. Nah, ini penting nih, saya sampaikan dulu. Jangan sampai ketika kita sudah menjadi guru berprestasi atau kita sudah sibuk dalam organisasi profesi, ketika kita sudah sibuk di dunia luar misalkan karena menjadi narasumber di berbagai kesempatan, lalu kelas kita terbengkalai dan diserahkan kepada guru lain. Kita diundang ke Jakarta, ke kementerian, ke mana-mana, mengikuti kegiatan pengembangan profesi dan seterusnya, tapi kelas kita terbengkalai. Nah, ini tidak boleh ini. Maka GTK itu juga merancang kegiatan pengembangan keprofesian itu dengan moda in on in. In on in itu maksudnya pertama itu guru diberi bekal dulu, dilatih dengan teori-teori. Kemudian kegiatan on itu maksudnya on the job training. Guru silahkan mempraktekkan ilmunya di sekolah masing-masing. Yang kedua, in service learning maksudnya itu guru merefleksi, kumpul lagi beserta para narasumber untuk merefleksi hasil kegiatan on.
Nah, kegiatan PKB itu ke depan dirancang begitu. Tujuannya apa? Supaya guru tidak perlu meninggalkan kelasnya untuk diklat, tidak perlu meninggalkan kelasnya untuk kegiatan pengembangan diri seperti itu. Kegiatan MGMP nanti juga akan disetting seperti itu. In, on, in. In, pertemuan pertama kasih materi. On, 3 minggu silahkan praktek di sekolahnya. Nah, ini supaya kelas tidak sering ditinggalkan. Nah, kalau kita sudah menjadi guru berprestasi lalu ternyata tidak mampu mengantarkan siswa berprestasi, maka itu sia-sia. Kalau bahasa ininya, gurunya pinter untuk dirinya sendiri. Kira-kira begitu. Nah, itu tidak bagus untuk image kita. Nah, maka sebelum kita jadi guru berprestasi, persiapkan siswa untuk berprestasi lebih dulu. Bimbing siswa betul-betul, antarkan siswa untuk berprestasi dulu ke berbagai bidang, baru kita menata diri untuk menjadi berprestasi untuk diri sendiri. Nah, ini orang akan menganggap, oh wajar dia jadi guru berprestasi. Sudah ratusan siswa yang diantarkan dia menjadi berprestasi di nasional. Nah, seperti itu. Jadi sejalan antara karya dia di sekolah dengan guru berprestasi yang dia sandang. Yang kedua, Bapak Ibu, ini juga berat dilakukan ya. Mendokumentasikan semua perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran dengan baik. Contoh sederhana saja Bapak Ibu, saya menulis buku materi pembelajaran kimia. Itu saya ambil dari lampiran RPP saya. Nah dulu tuh kan, kalau RPP sebelum muncul RPP 1 lembar, itu kan lampirannya terdiri dari materi ajar, kemudian rencana evaluasi dan instrumennya. Nah, di lampiran materi ajar itu ketika kita bikin RPP yang bagus, itu ada lampiran materi ajar yang kita tulis di dalam RPP itu. Maka ketika saya membuat RPP dalam 1 tahun selesai, itu secara otomatis saya sudah menulis buku. Karena materi ajarnya saya tulis di RPP itu sebagai lampiran kan, wajib kan waktu itu ya. Lampiran RPP itu adalah materi ajar, kemudian ada LKPD-nya, kemudian ada rencana evaluasinya. Itu wajib ada di dalam RPP. Nah, kalau RPP itu sudah digarap dengan benar, bikin buku gampang. Kopas saja dari lampiran itu, tambahin di layout jadi modul. Karena di situ sudah ada materinya, sudah ada LKPD-nya, sudah ada evaluasinya, tinggal tambah 1 bab petunjuk penggunaan modul. Sudah jadi modul. Contoh lain, ketika saya mendokumentasikan RPP, pelaksanaan dan evaluasi itu dengan baik, dalam 1 semester, saya bisa merenungkan mana pembelajaran terbaik yang pernah saya lakukan. Misalkan ketika saya mengajar, dalam 1 semester itu ada 16 kali pertemuan. Misalkan. Saya bisa bayangkan dari 16 kali pertemuan ini, mana pembelajaran yang paling bagus menurut saya dan hasilnya paling baik. Setelah terpilih, katakanlah menggunakan, ada pembelajaran pakai quiz team, misalkan begitu. Maka saya coba lagi quiz team itu untuk materi yang lain, di kelas yang lain. Misalkan, tadinya saya laksanakan pembelajaran itu di kelas 10, saya coba di kelas 11, pakai quiz team juga. Ternyata hasilnya bagus juga. Nah, maka pembelajaran itu bisa saya klaim sebagai best practice saya. Nah, seperti itu. Jadi kalau dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran itu sudah bagus, maka membuat karya-karya tulis itu paling mudah, gampang. Karena apa? Karya tulis yang kita tulis ya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Gitu. Nah, kira-kira demikian ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga itu bersedia merefleksi dan melakukan pengembangan diri. Bapak Ibu, kalau di MGMP, jangan sungkan untuk saling mengunjungi ketika teman sejawatnya sedang mengajar. Saya ngajar kimia, kalau saya punya kawan kimia dari sekolah lain, kalau dia sedang waktu luang, undang ke sekolah kita. Pak, saya mau ngajar kimia ini, tolong hadir ya. Supaya apa? Bapak Ibu, kekurangan kita yang bisa melihat adalah orang lain. Jangan sampai ketika kita mengajar justru tutup pintu, tutup jendela, semuanya tidak boleh lihat kecuali hanya ada kita dan peserta didik di kelas itu. Terbukalah,
buka saja kelas, siapa yang mau nengok silahkan, kepala sekolah mau mensupervisi silahkan, justru dari itu kita merefleksi. Nanti kita akan dapat banyak masukan, namanya listen study ya. Teman sejawat mengamati pembelajaran kita, kemudian memberi refleksi. Pak, Bapak kurangnya di sini, kurangnya di situ. Nah, dari refleksi itu kita bisa merencanakan, saya harus ambil diklat apa, pengembangan diri. Katakanlah, kok modelnya pembelajarannya amburadul Pak, habis pembukaan Bapak langsung simpulan, misalkan begitu ya. Nah, maka saya tahu, berarti saya harus mengambil diklat model-model pembelajaran. Pak, ini Bapak menyusun indikatornya seperti ini, lalu ternyata soalnya kok tidak sinkron dengan indikator. Berarti saya langsung tahu bahwa saya harus mengambil diklat penilaian hasil belajar. Nah, misalkan seperti itu. Jangan menutup diri dari pengamatan orang lain. Kemudian melakukan publikasi ilmiah dan karya inovasi, ini sudah pasti ketika kita ingin belajar, kata Sayyidina Ali, ikatlah ilmumu dengan menulis. Nah, kita harus menuliskan apa yang pengalaman kita, apapun yang kita peroleh, kalau itu hal baik, coba dituliskan. Terakhir nih, aktif dalam organisasi profesi, silahkan di mana saja, yang penting kita membangun komunitas bagus. Membangun komunitas pembelajar di dalam organisasi profesi itu, kita akan ketemu dengan orang-orang hebat ya. Akan ketemu dengan orang-orang yang motivasinya tinggi ya. Dan kata Nabi, sahabat atau teman itu akan mewarnai kita. Ketika kita berteman dengan guru-guru yang energik, mau tidak mau kita akan terbawa. Nah, ini penting. Kemudian aktif di sosial keagamaan itu pasti, jangan sampai Bapak Ibu guru hanya sebatas jadi guru saja, tapi juga mewarnai ya. Apalagi guru-guru madrasah ya. Pak Direktur sering mengatakan guru-guru madrasah harus menjadi cermin toleransi bagi lingkungannya. Misalkan seperti itu. Berarti kita harus terlibat aktif untuk menjadi model, untuk menjadi cermin bagi masyarakat sekitar. Nah, apa yang harus dipersiapkan ketika Bapak Ibu punya mimpi untuk menjadi guru berprestasi? Tapi sekali lagi ya Bapak Ibu, ini bonus saja. Saya sebenarnya termasuk yang kurang sependapat ketika webinar ini adakan hanya sebatas supaya kita tahu trik-trik menjadi gupres misalkan, guru berprestasi. Tidak ya. Saya tadi menyampaikan banyak hal, mudah-mudahan justru itulah yang diserap kemudian menjadi motivasi. Nah, apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama, dokumen portofolio pasti. Kemudian karya tulis ilmiah, kemampuan berbahasa, kemudian tes tertulis. Portofolio itu ada kualifikasi akademik, pengalaman mengajar, diklat, dan seterusnya. Kemudian karya tulis ilmiah itu program kegiatan pengembangan bakat dan prestasi peserta didik atau pengembangan masyarakat yang sudah maupun sedang dirancang, itu boleh. Kemampuan bahasa Arab atau bahasa Inggris, disilahkan. Nah, ini guru-guru PAI ini yang mempunyai kemampuan bahasa Arab, ini mempunyai peluang ya, karena di situ Dewan jurinya kadang mewawancara kita menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Kemudian tes tertulisnya itu ada tes moderasi beragama yang dikaitkan dengan profesionalisme dan pedagogis. Misalkan bagaimana mengajarkan toleransi atau tasamuh misalkan dalam pembelajaran kimia. Nah, kita merancanglah itu. Kita diminta untuk merancang dan menjelaskannya. Misalkan seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, kualifikasi dan tugas pokok itu sama persis dengan yang ada di buku 4. Ketika teman-teman mau naik pangkat ya. Yang pertama adalah kualifikasi akademik, itu minimal S1, sudah pasti itu, karena kalau tidak S1 secara undang-undang kan tidak diizinkan ya. Boleh menjadi guru, tapi tidak diakui secara legal sebagai guru profesional. Yang kedua, mengajar di madrasah itu minimal 3 tahun. Kemudian belum juara 1 anugerah guru nasional 3 tahun terakhir. Berarti kalau saya misalkan, saya baru boleh ikut lagi di tahun 2024. Nah, silakan Bapak Ibu
merancang ini untuk bisa gabung ya. Kalau belum juara 1. Yang juara 2 dan seterusnya masih boleh ikut. Tidak pernah menjalani hukuman disiplin, itu udah pasti ya. Kemudian pengalaman mengajar itu yang disiapkan adalah SK pengangkatan sebagai guru atau SK mengajar di semua madrasah. Kalau kita pindah-pindah ya di semua madrasah. Madrasah ini mengajar dari tahun berapa sampai tahun berapa, di madrasah itu mengajar dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kemudian SK tugas tambahan, kalau kita mendapat tugas tambahan. Kemudian siapkan 3 RPP terbaik dengan sintak dan materi yang berbeda-beda. Nah, ini kalau kita sudah mendokumentasikan pembelajaran dengan bagus, itu gampang memilih best practice, RPP best practice-nya. Kita cantumkan dalam portofolio. Kemudian pelaksanaan pembelajaran itu penilaian pelaksanaan pembelajaran di kelas ya, diamati oleh kepala sekolah dan pengawas ya. Supervisi akademik itu biasa saja. Oke. Nah, ini saya kira mudah saja. Kemudian untuk pengembangan keprofesian, itu yang harus dipersiapkan dalam portofolio adalah pengembangan diri, kemudian forum ilmiah, karya inovasi, dan penilaian kinerja guru atau PKG. Ini sama persis dengan kalau Bapak Ibu naik pangkat, ada PKG, kemudian ada PKB. Ya. PKG-nya adalah pelaksanaan tugas di madrasah, baik itu tugas pokok maupun tambahan. Kemudian PKB-nya ada pengembangan diri, ada keikutsertaan dalam forum ilmiah, kemudian ada karya ilmiah atau karya inovasi. Pengembangan diri itu diklat. Diklat itu yang pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga diklat, bisa P4TK, bisa Balai Diklat, baik nasional maupun provinsi, LPMP, atau universitas. Nah, ini diklat. Kemudian kegiatan kolektif guru bisa di MGMP, bisa dalam bentuk workshop guru, bisa in-house training, kemudian bimbingan teknis yang dilakukan di suatu sekolah atau Kementerian Agama, kabupaten kota, misalkan begitu, kegiatan kolektif. Di forum ilmiah, Bapak Ibu bisa sebagai pembicara maupun peserta, itu seminar, kologium itu ya mirip dengan seminar sebenarnya. Kemudian kalau lokakarya itu biasanya beberapa expert atau beberapa ahli berkumpul membahas suatu permasalahan lokakarya. Diskusi panel atau FGD, Focus Group Discussion. Nah, ini termasuk forum ilmiah, baik sebagai pembahas maupun sebagai peserta. Nah, kalau karya ilmiah itu boleh laporan hasil penelitian. Nah, ini laporan hasil penelitian itu bisa penelitian tindakan, boleh. Penelitian eksperimental, boleh. Penelitian deskripsi, boleh. Kemudian penelitiannya bisa dilaporkan sebagai laporan hasil penelitian yang diseminarkan, bisa juga dijadikan buku, bisa juga dimasukkan dalam jurnal. Nah, kemarin panitia menyampaikan Pak Sutardi kan sudah beberapa kali menulis jurnal tuh. Trik-triknya gimana gitu ya? Tidak ada trik khusus ya supaya lolos jurnal. Yang paling penting adalah kita harus tahu gaya penulisan atau gaya selingkung di jurnal itu. Nah, saya yang sudah dimuat itu di 4 jenis jurnal ya. Yang pertama di jurnal Kaunia, itu jurnal punyanya Fakultas Saintek UIN Sunan Kalijaga. Yang kedua, jurnal Cendekia, itu miliknya Serpong. Kemudian jurnal punyanya LIPI. Kemudian jurnal Insan Cendekia, itu punyanya Man Insan Cendekia Sambas. Saya ada beberapa nomor kontaknya, tapi tidak saya share di sini. Nanti siapa yang Bapak Ibu mau mengirimkan jurnalnya ke jurnal-jurnal yang pernah saya kirim, jurnal saya, nah itu diperbolehkan. Kalau di Man Insan Cendekia Sambas berarti mudah saja karena saya pernah di sana 4 tahun ya. Jadi tinggal sampaikan, kalau layak terbit berarti terbit, kalau tidak layak ada beberapa revisi tinggal kita sempurnakan revisinya. Tapi yang paling penting kita harus tahu gaya selingkungnya dulu. Cara penulisannya seperti apa. Kemudian ada makalah tinjauan ilmiah, berarti makalah biasa kita
mengadakan tinjauan ilmiah, saya pernah membuat 2, internalisasi Islam Wasatiyah melalui pembelajaran sains. Nah, itu tinjauan ilmiah saja bahwa dalam pembelajaran sains itu dengan model-model pembelajaran A, B, C, D, E, F, G misalkan, maka kita bisa menginternalisasi nilai-nilai Islam Wasatiyah di bagian apa. Kalau pakai model ini, maka yang bisa diinternalisasi nilai Islam Wasatiyah yang mana. Nah, misalkan begitu. Nah, itu tinjauan ilmiah saja. Bisa kita buat lalu disimpan di perpustakaan supaya dibaca teman sejawat, itu sudah dapat angka kredit 2. Misalkan begitu. Nah, kalau mau tinjauan ilmiah itu dijadikan sebagai artikel juga boleh. Artikel ilmiah di media massa. Misalkan begitu. Nah, best practice tadi sudah saya singgung. Best practice itu teman-teman, jangan membuat secara khusus, pikirkan saya mau ngapain ya gitu. Itu boros energi. Pokoknya jangan sampai gara-gara kita pengen menjadi guru berprestasi, justru menjadi banyak rekayasa. Jalani saja selama 1 semester, tapi selama 1 semester pembelajaran itu dokumen-dokumennya udah bagus. RPP-nya dibuat betul-betul, sintaknya dipilih betul-betul, evaluasinya direncanakan betul-betul, dan dijalankan betul-betul. Nanti 1 semester tuh direnungkan. Saya pertemuan pertama kemarin pakai sintak ini, hasilnya begitu. Pertemuan kedua saya pakai sintak itu, hasilnya begini. Terus, oh ternyata model ini atau pakai media ini yang hasilnya paling bagus. Nah itu berarti hipotesis kita itu insya Allah bisa best. Gitu. Tinggal dicoba lagi beberapa kali karya itu. Kalau hasilnya ternyata konsisten, bagus, maka itu klaim sebagai best practice. Gitu. Jadi tidak usah merencanakan secara khusus best practice. Termasuk buku teks pembelajaran itu tidak perlu menulis khusus. RPP lampirannya dilengkapi saja. Habis itu dari lampiran RPP itu tinggal di layout. Lampiran RPP kan ada materi pembelajarannya. Nah itu tuangkan di situ. Jadi modul, jadi diktat. Dan seterusnya. Nah ini pengalaman saya ya, supaya karena kalau kita mengumpulkan energi khusus untuk hanya pengen jadi guru berprestasi misalkan, lalu mengumpulkan energi khusus bikin best practice, bikin buku teks pelajaran, itu boros energi, belum tentu jadi guru berprestasi gitu. Jadi jalani saja. Karya inovasi, nah ini yang akan kita bahas di 2 webinar ini ya. Teknologi tepat guna, karya seni, teknologi tepat guna dan karya seni itu boleh dibuat oleh semua guru sastra, ini cerpen kah, antologi puisi kah, atau seni rupa, musik dan lain sebagainya. Nah, untuk alat peraga itu harus sesuai dengan bidang mapel. Saya kimia, alat peraganya harus bikin kimia. Kalau saya bikin alat olahraga penjaskes nanti akurasinya rendah. Nah, ini nanti saya hanya sebatas mengupas sedikit saja ini, nanti akan dibahas secara khusus oleh pembicara-pembicara yang lain. Ini teman-teman saya ini luar biasa ya. Karya-karyanya sudah teruji dan ternilai oleh para dewan juri. Jadi insya Allah, apalagi ada Pak Saparudin itu saya kenal ya, beliau di 1 provinsi, tapi 8 jam perjalanan dari kabupaten saya, beliau ada di Ngabang ya, Kabupaten Landak. Ini luar biasa karya-karya videonya. Nah nanti kita bisa adopsi itu, bisa tiru ya. Terakhir adalah portofolio yang perlu disiapkan adalah penilaian kinerja guru, PKG, 2 tahun terakhir. Tahun ini mengalami perubahan ya PKG-nya. Nah saya tidak tahu apakah di tempat Bapak Ibu sudah berjalan PKG pola 360 derajat. Nah ini Bu Magdalena, kalau teman-teman madrasah perlu, apa itu PKG pola 360 derajat, kita bisa bikin webinar, kita sama-sama bedah. Nanti kita hubungi yang membuat juknisnya, kebetulan Bu Marina ya. Bu Marina ini termasuk tim yang membuat atau merumuskan juknis PKG pola 360 derajat. Nah, kalau teman-teman nanti perlu narasumber khusus untuk membedah ini, nah kita bisa adakan webinar. Terakhir adalah pendukung profesi yang harus kita sertakan. Bukti-bukti portofolionya adalah yang pertama prestasi. Nah, ini prestasi guru maupun prestasi dalam membimbing peserta didik.
Saya dalam membimbing peserta didik mengantarkan peserta didik kemana saja, misalkan begitu. Nah, ini diportofoliokan. Kemudian pengalaman organisasi, organisasi profesi, organisasi sosial, organisasi keagamaan, atau teman-teman punya komunitas. Misalkan saya kebetulan punya Quantum Learning Center ya. Itu sebenarnya seperti bimbel, tapi sekaligus kalau ada yang mau konsultasi tentang pendidikan dipersilahkan. Nah, ini bisa diklaim. Wah, pengalaman organisasi, owner Quantum Learning Center. Nah, misalkan begitu, Singkawang. Terakhir adalah penghargaan. Nah, ini penghargaan bisa tentu yang relevan dengan pendidikan. Ada Satya Lencana, misalkan penghargaan anti korupsi, duta tertentu, misalkan duta toleransi, misalkan begitu. Nah, ini penghargaan. Itu silakan diportofoliokan. Kemudian nanti akan diseleksi. Nah, yang paling berat tuh teman-teman adalah lolos dulu portofolio, karena kalau tidak lolos portofolio bisa diundang untuk ikut tes tertulis. Nah, teman-teman, kalau kita sudah mempunyai karir, itu salah satu manfaatnya adalah karir. Di peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala BKN itu menyatakan kenaikan pangkat Bapak Ibu guru itu dipertimbangkan kalau Bapak Ibu guru sudah 2 tahun berada di pangkat terakhir. Angka kreditnya cukup, kemudian DP3-nya minimal baik. Nah, ini Ibu Musda, kalau misalkan perlu dibahas secara khusus, ada hal yang ingin saya ungkapkan di sini, teman-teman. Boleh dikatakan kesalahan persepsi, bahwa ketika teman-teman tuh mengusulkan kenaikan pangkat, itu ada yang mengatakan guru harus naik pangkat tuh 4 tahunan gitu ya. Padahal tidak demikian. Di peraturannya itu guru boleh naik pangkat kalau sudah 2 tahun di pangkat terakhir. Jadi kalau 2 tahun itu sudah boleh naik pangkat atau mengusulkan pangkat. Dengan ketentuan ini unsur utama itu minimal 90% terpenuhi. Kemudian unsur penunjangnya hanya boleh 10%. Kemudian syarat ketiga, karya ilmiah, pengembangan diri, karya ilmiah dan karya inovasi, angka kredit minimalnya terpenuhi. Lalu sudah 2 tahun dalam pangkat terakhir. Nah, yang jadi kesalahan persepsi adalah unsur utama minimal 90% itu dihitung hanya dari penilaian kinerja saja. Jadi penilaian kinerja harus 4 tahun. Sementara pengembangan diri dan karya inovatif itu yang penting cukup. Padahal tidak demikian. Jadi unsur utama minimum 90% itu boleh dari pengembangan diri, boleh dari karya ilmiah, dan penilaian kinerja yang digabungkan. Jadi kalau 2 tahun bagaimana strateginya? Kalau 2 tahun strateginya adalah nilai PKG ini 2 tahun, berarti nilai pengembangan diri dan karya inovasi itu harus besar angka kreditnya, supaya memenuhi minimal 90%. Jadi unsur utama 90% itu penilaian kinerja plus karya ilmiah plus pengembangan diri. Kalau penilaian kinerjanya hanya 2 tahun, berarti pengembangan diri dan karya ilmiahnya harus besar. Nah, jadi ini saya pengen juga membuat webinar khusus ya terkait dengan kenaikan pangkat karena masih banyak kesalahan persepsi. Dikiranya guru harus kalau mau naik pangkat ya harus 4 tahun. Karena apa? Rumusnya kan dibagi 4 gitu ya. Padahal rumus dibagi 4 itu maksudnya adalah untuk guru-guru yang biasa saja. Padahal di Indonesia itu ada guru yang luar biasa, pengembangan dirinya banyak, karya ilmiahnya banyak, masa juga harus 4 tahun gitu. Tidak demikian. Di undang-undang sudah dikatakan boleh paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir. Nah, kalau kita sudah punya karya banyak, saya kira ini mudah saja melampaui ini semua. Bapak Ibu, ini nanti dibahas secara khusus, mungkin bisa di webinar khusus ya tentang kenaikan pangkat ini. Intinya adalah guru madrasah itu kompeten ya, atau guru Indonesia itu perlu kompeten. Profesionalismenya, pedagogisnya, metode-metode mengajarnya, kepribadian dan sosial. Yang kedua harus komitmen ya.
Komitmen kuat pada prestasi. Kalau tidak, maka jadi biasa-biasa saja. Prestasi untuk diri, prestasi untuk siswa, prestasi untuk madrasah. Ini kita harus punya komitmen. Yang ketiga, konsisten meningkatkan diri ya, untuk dapat melayani siswa. Nah, ini meningkatkan dirinya sekali lagi ya, jangan hanya untuk gupres ya, tapi meningkatkan dirinya harus jauh lebih besar niatnya melayani siswa. Karena tadi ya, siapa yang menunjukkan jalan yang kebaikan, dia akan dapat pahala dari orang yang mengikutinya. Nah, itu harus jadi motivasi betul-betul ya. Gupres terlalu rendah ya kalau motivasinya itu. Terakhir, dia harus kompak ya, menjadi tim yang solid. Sekali lagi, jangan sungkan belajar dari siapapun, teman sejawat di madrasah. Kalau terlihat ada yang pandai video pembelajaran, misalkan kayak Pak Sabarudin itu, manfaatkan betul-betul, sering tanya, pokoknya harus kompak. Kalau perlu, setiap teman yang selesai ikut diklat, bikin diseminasinya. Yuk, Pak Sutardi habis diklat nih, penilaian hasil belajar. Kapan kita diseminasi? Supaya apa? Tidak ikut diklat pun tetap dapat ilmunya. Gitu. Nah, ini penting. Dan sekolah wajib itu memfasilitasi ya. Sekolah kemarin pesan Pak Direktur Pak M. Zain ketika dalam seminar peningkatan keprofesian dan kesejahteraan guru itu langsung menyebut beliau, sekolah wajib memfasilitasi pengembangan keprofesian guru. Bikin anggaran untuk IHT, bikin anggaran untuk seminar-seminar guru. Nah, itu boleh dari dana BOS peningkatan kompetensi guru. Itu ada item dana BOS di situ. Silahkan dianggarkan. Supaya apa? Supaya kalau tidak bisa ikut diklat, masih bisa dapat IHT. Nah, angka kreditnya dapat, ilmunya dapat. Nah, itu harus sekolah yang mengadakan. Nah, hasilnya apa? Nah, harapannya teman-teman, kalau kita sudah berbuat semua itu, ada kepuasan batin. Bukan kepuasan materi ya, kepuasan batin. Bahwa kita sudah berusaha. Kewajiban kita sebagai pengajar sudah ditunaikan, sehingga kita tenang. Insya Allah ketika nanti menghadap Tuhan atau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban kita sudah ditunaikan. Ada ketenangan. Ya, saya sudah diamanahi sebagai pengajar dan saya sudah berusaha untuk memfasilitasi anak sebaik-baiknya. Kemudian kalau kita melakukan itu, kita punya komunitas pembelajar. Jujur saya kenal dengan orang-orang direktorat, kemudian teman-teman seperti Ibu Magdalena, kemudian Pak Sabarudin, itu ya karena kita membuat karya-karya itu. Sehingga apa? Ketemu di berbagai ajang. Ibu ketemu lagi. Nah, seperti itu. Sehingga apa? Tersambung silaturahmi, saling memberi, saling berbagi. Terakhir, bonusnya ya prestasi, hadiah, penghargaan, karir. Meskipun Bapak Ibu bonus tidak selalu kita dapatkan. Penghargaan misalkan ada yang biasa saja dalam menghargai, atau bahkan mungkin kalau kita melakukan kesalahan, masa guru berprestasi, hasil AKG-nya, prediksinya berkembang, misalkan begitu. Nah, itu kadang malah dapat seperti itu. Atau karir ya, tidak selalu. Misalkan meskipun di beberapa tempat teman-teman yang sudah mendapatkan, tadi malam menyampaikan Bu Musda, saya alhamdulillah Pak dipromosikan jadi kepala. Nah, itu adalah bonus saja ya. Dan jangan terlalu berharap bonus itu. Karena apa? Kalau tidak dapat, kita jadi berhenti berkarya. Padahal seharusnya kita punya moto, dimanapun kita mengabdi, di situ kita berkarya. Nah, demikian Bapak Ibu, saya terlalu banyak bicara ya. Mohon maaf kalau saya menggarami air laut ya Bapak Ibu. Kemudian saya punya prinsip tuh begini, kalau saya bicara, yang paling pertama kali mendengar suara saya adalah saya sendiri. Karena apa? Telinga saya itu yang paling dekat dengan mulut saya. Maka apa yang saya bicarakan hakikatnya adalah menasehati, pertama kali adalah diri sendiri. Barulah ketika Bapak Ibu bisa mengambil manfaat dari yang saya sampaikan, itu mudah-mudahan sebagai amal kita semua. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf
yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh.